Ada seorang ayah memerintahkan kepada anaknya untuk menjual jam tangan tua milik ayahnya. Dia katakan kepada anaknya, "Wahai anakku, bawa jam tangan tua ini pergi ke warung yang ada di depan rumah. Tanyakan ingin diberi dengan harga berapa. Namun jangan langsung dijual. Kabarkan dulu kepada ayah." Maka anaknya tersebut pergi dan mengabarkan hal tersebut, menawarkan jam tangan tua ayahnya. Maka si penjual warung mengatakan, "Saya tidak butuh itu. Karena yang saya jual hanya sayur dan sayur, tidak ada jam tangan." Maka anak tersebut kembali kepada ayahnya dan mengatakan apa yang dia ucapkan oleh orang yang tadi ditawarkan. Maka ayahnya mengatakan, "Jika begitu kamu bawa jam tangan tua ini pergi ke pasar. Di sana ada tukang servis jam tangan. Tanyakan dia ingin membeli dengan harga berapa jam tangan tua tersebut." Maka anaknya pergi ke pasar dan menawarkan kepada tukang servis jam tangan. Ketika ditawarkan, "Tuan, inginkah membeli ke jam tangan tua ini?" Maka tukang servis tadi mengatakan, "Saya beli dengan harga 50.000 rupiah." Maka anaknya kembali kepada ayahnya dan mengatakan hal yang sama. Kemudian ayahnya memerintahkan untuk yang ketiga kalinya, "Jika begitu sekarang kamu pergi ke museum barang-barang antik dan tunggu di sana sampai kamu bertemu orang yang tepat." Ternyata hadirin yang mulia, di museum tersebut dijual barang-barang antik yang harganya tidak harga normal, tapi harga yang luar biasa, karena barang-barang lama. Ketika anak tersebut membawa jam tangan tua tersebut ke museum, dia bertemu dengan satu kolektor jam tangan. Ketika melihat apa yang dibawa oleh anak tersebut, maka kolektor tersebut langsung mendatangi anak tersebut. "Ini akan dijual?" "Benar, ini akan dijual." "Dengan harga berapa? Silahkan, tuan mampunya membayar berapa?" "Ini jam tangan yang sangat tua sekali dan tidak pernah akan keluar lagi. Saya beli ini harganya 1 triliun. Kaget anak tersebut. Dia cepat-cepat kembali kepada ayahnya dan mengabarkan hal yang sama apa yang dikatakan oleh kolektor tadi. "Wahai ayah, ini jam tangan tua ini ternyata mahal. Ada orang yang ingin membelinya dengan harga 1 triliun rupiah. Ayahnya mengatakan apa? "Jangan dijual. Karena sesungguhnya ayah hanya ingin mengajarkan kepada engkau bahwa engkau hanya akan dihargai ketika berada di tempat yang tepat dan dihargai oleh orang-orang yang tepat." Seperti hari ini kita, Pak, duduk dalam majelis, kita tawarkan ke penjual sayur, nggak ada yang datang. Untuk apa saya datang ke majelis? Yang penting saya jual sayur. Ini sudah membuat saya bahagia. Akhirnya nggak mau datang ke majelis. Ditawarkan, ada juga orang yang tahu tentang duduk fadilah dalam majelis. Orang-orang berilmu tahu fadilahnya duduk dalam majelis ini, kebesaran Allah, pahalanya seperti apa. Tapi karena hatinya sudah tercampur dengan dunia, maka dia menghargainya dengan harga murah, 50.000. Mending jualan di pasar. Padahal ustadz baheulana. Tapi karena hatinya sudah tercampur dengan kebesaran dunia, maka dia menghargai satu majelis dengan harga murah. Tapi hadirin, ketika duduk di tempat yang tepat, berjumpa orang-orang yang tepat, maka yang memuliakan bukan saja orang-orang yang tepat, tapi zat yang maha mulia. Bapak-bapak, ini orang yang mulia, Pak. Berada di tempat yang tepat. Tempat mana yang paling tepat selain di masjid? Masjid inilah tempat yang paling dicintai Allah. Tidak ada lagi tempat yang paling dicintai Allah selain masjid. Maka tempat inilah yang paling tepat. Siapa yang berada di masjid, orang-orang yang tepat, bukan hanya orang hadirin, makhluk yang mulia, yaitu para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.